Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang sangat istimewa, hari yang penuh berkah, Idul Adha, pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk bersimpuh, bermunajat sembari mengumandangkan gema takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengakuan akan agungnya Allah, pengakuan akan besarnya Allah, sekaligus pengakuan akan kecilnya diri kita. Kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karenanya hanya kepadanya lah kita menggantungkan segala harapan dan cita-cita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian pada hari juga kita bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah berhenti menganugerahi nikmat kepada kita sekalian dengan nikmat yang sangat-sangat banyak. Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah memberimu Muhammad dengan nikmat yang sangat banyak. Kalau saja kita mencoba menghitung nikmat itu satu persatu, tentulah kita tidak akan sanggup menghitung. Terlalu banyak nikmat Allah itu. Allah katakan, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, kata Allah, pasti kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadir rahimahullah. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling tinggi adalah hidayah iman dan Islam. Maka dari itu, mari kita jaga nikmat yang dua itu. Jangan lepas dari diri kita, jangan lepas sampai menjelang ajal kita. Bagaimana caranya? Pertama, pahami Islam dengan baik, kaji Islam dengan benar. Yang kedua, amalkan Islam dalam kehidupan. Dan kemudian ada nikmat yang kadang-kadang kita melupakannya. Apa itu? Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, tubuh yang sempurna, rezeki yang terus mengalir setiap detik. Jadi begitu nyata nikmat Allah. Kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah menegur kita dengan kalimat yang berulang-ulang 31 kali. Allah menegur, Fabi ayyi ala'i
rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang tidak akan berdustakan, begitu nyata nikmat Allah itu. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah itu? Bagaimana caranya? Allah perintahkan dua hal. Tercantum dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Kata Allah, "Fasholli li rabbik wanhar." Ada dua perintah kepada kita. Satu adalah fasholli li rabbik. Maka salatlah kepada Tuhanmu. Jadi kata Allah, sebagai syukur dengan nikmat Allah itu, maka kata Allah, salatlah. Salat adalah bentuk pengabdian yang sangat sempurna dan sangat utama. Intinya adalah ada dialog, ada komunikasi antara makhluk dan Khalik-Nya Allah. Kalau kita kaji sholat dengan secara teliti mendetil, pertama dengan sholat ada problem solving, ada pemecahan masalah. Sesulit apapun masalah kita, pecahkan dengan sholat. Kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua hal, satu dengan sabar dan sholat. Maka kata Allah juga dalam surah At-Tolak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi atas masalah itu. Jadi sekalian, kalau punya masalah, maka sholatlah segera. Terus yang kedua, sholat adalah penyembahan sekaligus penyembuhan. Penyembahan dan penyembuhan. Yang punya penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit moralitas yang hari ini begitu akut menimpa kita. Apa solusinya? Adalah dengan sholat. Kata Allah, katakan aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang ketiga, sholat itu bisa meraih kebahagiaan yang sempurna, keberkahan yang sempurna. Allah janjikan orang yang sholat akan mendapatkan namanya al-falah. Apa falah itu? Adalah satu adalah sukses, adalah happiness, adalah kebahagiaan. Jadi orang-orang yang sholatnya dengan istiqomah dapat dua sekaligus. Satu selesai, kedua adalah kebahagiaan. Kemudian dia dapat berkah dari Allah. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqula fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau negeri ini penduduknya bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, itu cara pertama mensyukuri nikmat Allah dengan sholat. Yang kedua, kata Allah, cara bersyukur nikmat Allah adalah wanhar, berkurbanlah. Kurban dari kata korruba, apa artinya? Dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian secara definisi kurban adalah secara spesifik adalah menyembelih hewan ternak, bahimatul an'am, dengan tujuan apa? Dekat dengan Allah. Maka bagi kita yang punya kemampuan hari ini, kata Allah, setelah sholat hari ini, wanhar, maka berkurbanlah. Apa banyak hikmah dalam kurban itu? Kalau kita kaji secara detail tentang kurban, pertama, kurban itu menguatkan iman, cinta dan taat kepada Allah. Iman yang kuat tumbuh cinta, dengan cinta tumbuh taat kepada Allah. Bagaimana Ibrahim menyembelih Ismail, itu karena cinta kepada Allah. Kalau cinta tumbuh, akan lahir ketaatan. Tidak masuk akal bapak nyembelih anak kan dengan cinta kepada Allah, maka Allah sembelih Ismail, tapi Allah gantikan dengan seekor kibas. Maka mari kita tumbuhkan cinta, mahabbah, hub kepada Allah.
Jadi orang-orang yang berbuat hari ini maka akan semakin cinta taat kepada Allah. Yang kedua, menyembelih kurban itu menyembelih binatang, hewan. Apa makna filosofisnya? Adalah membunuh sifat-sifat hewani dalam diri kita, membunuh sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Apa itu? Sifat tamak, rakus, serakah, egois, menghalalkan segala cara. Dengan memotong kurban akan tumbuh sikap akhlakul karimah yang baik. Dia menjaga hal yang diharamkan oleh Allah, akan tumbuh sikap dermawan kepada yang lain. Itu yang kedua. Mana filosofinya adalah menyembelih sifat hewan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, kurban itu membangun sikap peduli, berbagi dengan yang lain. Kita potong hewan, kita bagikan. Hari ini kita bersedia sekalian. Kita hari ini bersuka cita merayakan Idul Adha. Nun jauh di sana di Gaza hari ini 2 juta orang akan terkena yang namanya genosida, pembunuhan massal untuk itu. Tidak ada makanan, tidak ada minuman hari ini, tidak ada obat. Maka boleh jadi hari ini kita berdoa kepada Allah agar mereka yang saudara kita yang di Gaza, Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam menerima ujian yang sangat berat ini. Mungkin dari daging kambing, daging sapi itu akan sebagian lewat Mercy akan dikirim ke sana untuk menolong mereka. Kemudian yang ketiga, dalam satu lembaga, dalam satu keluarga, kalau ingin berkorban harus ada satu visi yang sama. Kurban Ismail tidak akan terjadi kalau keluarga tidak satu visi. Bagaimana Ibrahim, bagaimana Hajar, bagaimana Ismail, mereka kompak dalam kata. Kalau satu saja tidak menolak kurban, menolak perintah Allah, maka kurban tidak akan terjadi. Jadi sekalian dalam keluarga harus kompak antara ibu, bapak, dan anak. Dalam sebuah lembaga pendidikan, kompak antara kepala sekolah dengan guru dan lain-lainnya. Juga dalam negara, kompak antara pemerintah dengan rakyat. Kalau itu kompak semuanya, insya Allah kurban akan terjadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang kita punya kemampuan berkorban hari ini, korbankan apa yang kita miliki. Kita punya tenaga yang cukup, punya ilmu yang memadai, punya ide yang cerdas, punya waktu yang luang. Korbankan untuk menegakkan agama Allah. Wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Jadi sekalian, demikianlah 2 cara kita yang diajarkan oleh Allah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Maka marilah di akhir khutbah Id ini kita berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk dan tawadu. Semoga kita semua yang hadir hari ini menjadi pribadi-pribadi yang cinta, yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina ya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat aja. Mau sapa salawat aja.